Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah peradaban Islam. Saya Afifur Aisyah dari Sejarah Peradaban Islam dari semester 4 kelas B dengan NIM 2385110058. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, yang mana sejarah dari Perang Jamal. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas sejarah Perang Jamal dengan metode mind mapping untuk memudahkan pemahaman kalian semua. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang munculnya sejarah Perang Jamal. Oke. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Muslim pada masa-masa itu mengalami penuh dinamika, yang mana pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi pemberontakan yang besar-besaran dikarenakan para kelompok Muslim telah mengkritiki kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Utsman bin Affan sendiri, yang salah satunya yaitu penunjukan gubernur dan pembagian Baitul Mal. Nah, singkat cerita, Utsman bin Affan terbunuh pada tahun 35 Hijriah di rumahnya sendiri karena rumah beliau dikepung oleh pemberontak-pemberontak yang tidak terima atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Utsman bin Affan itu sendiri. Setelah wafatnya Utsman bin Affan ini, lalu diangkatlah sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Namun, sebagian sahabat Nabi tidak sepakat atas pengangkatan sahabat Ali tersebut karena sebelum pembunuh Utsman bin Affan dihukum atau diadili. Nah, dari sinilah benih-benih konflik mulai muncul yang mengarah pada Perang Jamal tersebut, di mana Perang Jamal ini dipimpin oleh Siti Aisyah sendiri. Lalu, siapa saja tokoh-tokoh yang ikut dalam Perang Jamal tersebut? Nah, mari kita bahas satu persatu siapa saja tokoh-tokoh yang ikut pada Perang Jamal tersebut. Yang pertama, ada sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat atau pemimpin pasukan pemerintahannya. Lalu yang kedua ada Aisyah binti Abu Bakar, yaitu istri Nabi Muhammad SAW yang berada di pihak oposisi karena ingin menuntut keadilan atas meninggalnya sahabat Utsman bin Affan. Yang ketiga ada sahabat Thalha bin Zubair, yang mana sahabat Nabi yang awalnya membaiat Ali, akan tetapi kemudian menentangnya karena tidak puas dengan penanganan kasus pembunuhan atas sahabat Utsman bin Affan itu sendiri. Ya, ada beberapa faktor penyebab mengapa sih terjadi Perang Jamal. Mari kita kupas faktor-faktor tersebut. Yang pertama yaitu ketegangan politik pasca pembunuhan sahabat Utsman, yang mana memang pada masa itu belum ada yang tahu siapa yang membunuh sahabat Utsman sendiri. Jadilah di antara umat Muslim sendiri itu ingin mengadili sahabat Ali sebagai khalifah keempat
untuk mencari siapa pembunuh sahabat Utsman sebenarnya. Lalu selanjutnya ada perbedaan pendapat tentang prioritas, apakah ingin stabilkan pemerintah dahulu atau menghukum pembunuh Utsman terlebih dahulu. Nah, pada perbedaan ini diributkan oleh sahabat Ali dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana sahabat Ali ingin memprioritaskan atau menstabilkan pemerintahannya terlebih dahulu. Akan tetapi ditentang oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa ia ingin mengadili atau menghukum dulu siapa pembunuh dari sahabat Utsman bin Affan. Nah, kesalahpahaman ini terjadi karena adanya provokasi di antara kedua belah pihak tersebut, yang mana dari pihak Siti Aisyah dan sahabat Ali. Maka terjadilah perang Jamal ini. Nah, kira-kira bagaimana ya jalannya perang Jamal itu sendiri? Kali ini kita akan membahas bagaimana jalannya perang Jamal itu sendiri, atau di mana gitu tempatnya. Oke. Nah, perang Jamal ini terjadi di dekat kota Basrah, Irak pada tahun 656 Masehi atau 36 Hijriah. Nah, awalnya kedua belah pihak ingin berdamai, tetapi datanglah pihak ketiga yang menjadi provokasi di antara perang ini. Maka terjadilah perang Jamal tersebut. Pertempuran perang Jamal ini terjadi banyak menelan korban jiwa, terutama Tolha bin Zubair. Dia telah meninggal pada perang Jamal tersebut. Lalu Siti Aisyah sebagai pemimpin perang Jamal ini ditangkap, akan tetapi diperlakukan dengan penuh hormat oleh pihak Ali, kemudian dikembalikan ke Madinah. Nah, kira-kira apa aja sih dampak dari terjadinya perang Jamal tersebut? Nah, perang ini perang Jamal ini menjadi titik awal perpecahan politik dalam Islam yang berujung pada fitnah kubro, yang mana memunculkan perdebatan yang panjang tentang legitimasi kepemimpinan dan keadilan. Namun, umat Islam juga bisa belajar pentingnya menghindari konflik internal dan menjadi ukhuwah Islamiyah. Nah, kematian Utsman bin Affan sendiri meninggalkan jejak sejarah yang kelam dalam dunia Islam dan membuka pintu perpecahan yang panjang. Pembunuhan ini menjadi awal dari periode fitnah atau perpecahan besar dalam sejarah Islam yang berlanjut dengan konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu Utsman dimakamkan di bukit sebelah timur pemakaman Al-Baqi di Madinah. Kematiannya menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin yang relatif damai dan membuka babak baru penuh konflik dalam sejarah politik Islam. Nah, yang terakhir ada tugas mandiri buat teman-teman semua, yang mana buatlah mind map sendiri tentang perang Jamal itu sendiri, lalu gunakan warna atau simbol dan cabang logis sesuai gaya kalian. Terus tunjukkan hubungan antara sebab, tokoh, dan akibat dari terjadinya perang Jamal tersebut. Semoga video ini membantu kalian memahami bahwa sejarah bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi juga soal
memahami hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa untuk membuat mind map kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.